Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala rasulil amin al-mab'uts rahmatan lil alamin. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abdullahi wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus syiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Shalatan wa salaman ala habibina wa syafi'ina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam alladzi qad hamalana wa qad akhrajana minadh dhulumati ila nuril ilmi, amma ba'd. Hadirin sidang jamaah salat subuh, mu'tarifin wal mu'tarifat rahimakumullah. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat salam semoga tetap tercurah kepada baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita kesempatan untuk bertemu dengan bulan Ramadan. Setelah sebelumnya mungkin 2 bulan yang lalu kita berdoa, Allahumma barik lana fi Rajab. Ya Allah, berkailah kami di bulan Rajab wa Sya'ban dan bulan Sya'ban, wa balighna Ramadan, dan sampaikanlah kita kepada bulan Ramadan. Dan hari ini tidak terasa kita sudah hampir sampai di penghujung bulan Ramadan. Ketika Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita syariat untuk berpuasa, yang mana itu merupakan syariat orang-orang sebelum kita, Allah Subhanahu wa taala menyuruh kita untuk menahan diri dari makan, minum, dan mungkin berhubungan. Akan tetapi, apakah sampai di situ saja? Tentu saja tidak, Bapak Ibu sekalian. Bahwasanya seandainya puasa kita hanya menahan lapar, haus, kemudian menahan berhubungan misalnya, nah itu puasa kita mungkin seperti puasanya binatang ternak misalnya ya. Kalau kita ambil contoh misalnya ayam atau domba misalnya, tapi bukan domba yang tersesat ya. Kalau domba yang tersesat ada di sebelah mungkin ya. Kita suruh domba atau ayam itu misalnya ya, kita kasih makan di waktu sahur dan di waktu buka, kemudian pisahkan antara jantan dan betina. Nah itu hewan itu puasa itu Pak. Maka kalau puasa kita kualitasnya hanya seperti itu, ya maka kita tidak jauh dari yang disebutkan tadi. Akan tetapi Allah Subhanahu wa taala melalui lisan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, "Man lam yada' qawla zur wal 'amal bihi falaysa lillahi hajatun min an yada'a ta'amahu wa syarabahu." Barang siapa yang berpuasa tapi tidak menahan lisannya dari perkataan dusta dan pengamalannya. Nah, perkataan dusta dan pengamalannya ini termasuk ya majelis ghibah misalnya ya, atau penyakit hati misalnya, iri, dengki dan yang lain sebagainya ya. Maka walaysa lillahi hajatun min an yada'a ta'amahu wa syarabahu. Allah tidak butuh dirinya untuk meninggalkan makan dan minumnya. Karena ya dari sini kita belajar bahwasanya kita dilarang untuk makan, minum, dan berhubungan itu hanya dari terbit fajar sampai terbenamnya matahari. Akan tetapi Allah Subhanahu wa taala melarang kita untuk berkata dusta, melarang kita untuk ghibah, melarang kita untuk iri hati dan dengki, ya, itu sampai kita mati. Maka walaupun matahari telah terbenam, maka kita tetap tidak diperbolehkannya. Maka seandainya puasa kita seperti ini, maka nanti kelak insyaallah ya, setelah Ramadan berakhir, nah kita menjadilah adakum tatakun, atau hamba yang bertakwa ya, yang salah satunya adalah lisan kita, hati kita insyaallah akan bersih dari penyakit-penyakit yang tidak semestinya. Hadirin rahimakumullah, ketika kita berbicara tentang puasa ya, maka hari ini kita akan sedikit berbicara tentang histori atau mungkin filosofi sedikit. Nah, bahwasanya ketika kita bertemu dengan Ramadan kali ini, maka Ramadan yang pertama kali dilakukan oleh Rasulullah SAW itu adalah ketika pada bulan atau tahun 2 Hijriah, yang mana ketika itu Rasulullah SAW jika dihitung dari beliau diangkat menjadi Nabi, maka sekitar 15 tahun. Dan Rasulullah SAW membangun fondasi selama 15 tahun untuk kemudian nanti ya
beliau dan para sahabatnya siap ketika mendengarkan ayat-ayat ya ayyuhalladzina amanu atau wahai orang-orang yang beriman. Karena ayat-ayat yang berada di Mekah atau Makkiyah itu hanyalah ya ayyuhan nas, wahai manusia, atau wahai yang lain, tapi bukan ya ayyuhalladzina amanu. Lalu hadirin rahimakumullah, ketika Rasulullah SAW ya dan para sahabatnya diwajibkan berpuasa pada tahun atau pada tahun kedua Hijriah, nah itu grafiknya Rasulullah itu meningkat. Nah, nanti kita akan melihat bagaimana grafik-grafik beliau selama bulan Ramadan, karena beliau bertemu Ramadan hanya 9 kali ya. Bayangkan kita udah berapa tahun bertemu Ramadan ya. Seandainya kita bertemu Ramadan hanya begitu-begitu saja, berarti mungkin ada yang salah dari cara kita menghadapi Ramadan, atau ada yang salah dari cara pandang kita menghadapi bulan Ramadan. Sebelum itu kita akan sedikit flashback bahwasanya sebelum bulan Ramadan di tahun yang sama atau di tahun 2 Hijriah tersebut ya, Allah Subhanahu wa taala yang sebelumnya telah memerintahkan kepada nabinya ada sekitar beberapa peristiwa. Salah satunya adalah tahwilul qiblah, bahwasanya ya dalam sayapnya tahawulul qiblah fi nisfi Rajab, bahwasanya di pertengahan Rajab sebelum bulan Ramadan ya, Rasulullah SAW merasa gelisah karena kiblatnya waktu itu kita pertama kali berada di Masjidil Aqsa ya. Kenapa Rasulullah gelisah? Karena Rasulullah SAW sering berkata, khaliful Yahud, kita itu harus menyelisih Yahudi, kita harus tidak bersama dengan Yahudi. Nah, ngomong-ngomong begitu ya Yahudi ketawa ya, mereka berkata, khalaqana Muhammad wa ashabu wa qiblatuna sawa. Nah, kita ini Muhammad dan sahabatnya ngomong-ngomong suka suruh berbeda dari kita, padahal kiblat kita sama. Nah, Rasulullah nggak mau sama-samanya dengan Yahudi, maka beliau menengadah ke langit ya, kemudian turunlah wahyu bahwasanya tahawul qiblah fi Rajab, maka saat itu kiblatnya lalu beralih ke Masjidil Haram. Dari sini kita mengambil pelajaran bahwasanya ruh perpindahan kiblat itu adalah ketika Rasulullah tidak mau bersama-samanya dengan Yahudi. Maka kalau hari ini kita sama dengan Yahudi ya, jangan harap kita bisa menang misalnya ya, saudara-saudara sekalian ya. Maka dari itu kalau bisa ya, kalau kita puasanya ya masih sama dengan puasanya Yahudi misalnya, atau muamalah kita masih muamalah ribawiyah yang sama dengan Yahudi, ya kita sama aja, nanti ending dari Ramadannya ya kita mungkin masih sama-sama aja, masih begitu aja gitu ya. Baik, hadirin rahimakumullah. Kemudian disitulah baru wafatul syahri shaumi fi Sya'ban. Lalu di pertengahan Sya'ban atau di bulan Sya'ban barulah Rasulullah SAW dan sahabatnya disuruh untuk berpuasa. Nah, kemudian setelah berpuasa ya, di situ juga ada syariat zakat. Zakat yang ini kita ambil adalah zakatnya yang zakat mal beserta rincian-rinciannya ya, karena nanti wa wajabat fi zakatul fitri ibadin bilayil ashri, bahwasanya zakat fitri ya nanti ya setelah itu. Lalu disyariatkan setelah itu adalah jihad. Maka kita tahu bahwasanya ketika empat-empatnya itu disyariatkan sebelum bulan Ramadan, maka ketika menemui bulan Ramadan pada tahun 2 Hijriah tersebut, alhamdulillah Rasulullah SAW dan para sahabatnya sudah siap. Nah, sehingga kita akan melihat grafik beliau bersama para sahabatnya itu mulai naik. Hadirin rahimakumullah. Kemudian ketika kita melihat ya Ramadan Rasulullah SAW pada tahun 2 Hijriah, beliau mengalami sebuah perang besar dalam Islam ya, yang kita kenal dengan perang Badar. Yang mana ya perang Badar ini ya pada mulanya muslimin mungkin tidak siap ya, akan tetapi ya karena mereka berdoa menengadah ke langit, maka pertolongan Allah Subhanahu wa taala hadir pada saat itu, sehingga Rasulullah bersama kaum muslimin mengalami kemenangan pada saat itu. Kemudian hadirin rahimakumullah, setelah itu ya maka sekitar pada tahun 5 Hijriah pada tahun 5 Hijriah kita melihat bahwasanya ya karena Rasulullah dan para sahabatnya sudah ditakuti, para musuh itu sudah berkoalisi untuk menghadapi mereka, karena kekuatan Islam saat itu sudah lebih
baik daripada sebelumnya. Lalu dihasutlah dari dalam dia diserang oleh orang-orang Yahudi, ya, dan dari luar dia diserang oleh orang-orang Quraisy. Maka saat itu, ya, tidak ada lain tidak bukan mereka kaum muslimin hanya bertahan sambil berdoa. Lalu datanglah bala bantuan dari langit berupa angin yang menyapu mereka sehingga mereka harus pergi. Lalu hadirin rahimakumullah, pada tahun ke-6, ya, grafiknya mulai naik. Quraisy mulai ketakutan, mereka mulai melakukan gencatan senjata. Dan kita tahu bahwasanya ketika orang-orang kafir memulai gencatan senjata perjanjian dengan kita, ya silakan boleh kita lakukan, akan tetapi jangan lupa selipkan suudon atau tersangka kepada mereka bahwa kelak mereka akan mengingkarinya. Kemudian puncaknya daripada Ramadan Rasulullah SAW adalah qad kana fathul baladil harami, bahwasanya Rasulullah SAW pada tahun ke-8 Hijriah beliau menaklukkan Fathu Mekah, yaitu penaklukan kota Mekah, yang mana ini merupakan kemenangan yang sangat luar biasa, di mana Rasulullah membersihkan Mekah dari berhala-berhala sesembahan kaum kafir Quraisy, dan begitu pula Rasulullah SAW mampu menarik orang untuk mendapatkan hidayah untuk berbondong-bondong mereka masuk ke Islam, dan itu adalah hal yang sangat luar biasa. Maka dari itu hadirin rahimakumullah, ketika kita melihat grafik Rasulullah SAW dari Ramadan menuju Ramadan berikutnya, ya, grafiknya selalu naik. Maka marilah kita berkaca dalam diri kita sendiri. Seandainya Ramadan dari tahun lalu ke tahun lalu kita masih sama, dan mungkin kita masih belum naik tingkatan, kita masih sama aja. Maka hadirin rahimakumullah, kemudian Allah setelah itu, ya, menutupnya salah satu firman-Nya, walitukmilul aidah, dan agar Allah Subhanahu wa taala menyempurnakan Ramadan kita. Allah berkata menggunakan kata ikmal atau menyempurnakan, bukan kata menyelesaikan. Karena kalau Allah berkata hanya silakan selesaikan Ramadan, ya maka mungkin kita menyelesaikan saja, entah baik entah buruk. Tapi ketika Allah Subhanahu wa taala, ya, menyuruh kita untuk menyempurnakan Ramadan, itu artinya sempurnakanlah Ramadan tersebut dengan sebaik-baiknya. Hadirin rahimakumullah, mungkin hanya itu yang bisa kami sampaikan, bahwasanya khatib berwasiat kepada diri pribadi bahwasanya ini adalah hari-hari akhir menjelang garis finish. Maka khatib berwasiat kepada diri pribadi dan kepada para hadirin sekalian, jangan sampai kuda lebih pandai daripada kita, karena kuda itu ketika dia mau menuju garis finish, dia akan memacu dirinya dengan luar biasa. Nah, seandainya kita tidak melakukannya, ya jangan sampai kuda lebih cerdas daripada kita. Barang siapa yang tidak melakukan penyambutan dengan baik di awal, masih ada untuk melakukan perpisahan yang baik di akhir. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengkaruniakan kepada kita Ramadan yang terbaik, Ramadan yang luar biasa, sehingga ketika kita keluar dari Ramadan, kita benar-benar bisa menjadi hamba yang bertakwa sebagaimana yang telah difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala, la'allakum tattaqun. Mudah-mudahan kita semua termasuk hamba-hamba Allah yang bertakwa selepas bulan Ramadan dan hingga bertemu dengan Ramadan tahun depan. Amin Allahumma amin. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in wal 'afwu minkum, kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi